pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita bersekutu di bawah nama Tuhan. Dan mari kita mulai dengan memuji Tuhan dengan lagu satu ini, Yesus padamu ku berseru. Tuhan dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita sembah Dia, datang ke hadirat-Nya. Dan mari kita mulai hari ini dengan hanya menatap wajah-Nya, karena Dialah yang punya semuanya dan segalanya di dunia ini. Haleluya. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our
great is our God. Mari kita nyanyikan sama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll sing how great is our God. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati agar apa yang disampaikan bisa berbuah di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selama 2 hari atau 2 kali saudara tidak mendapatkan renungan pagi melalui video ini. Channel video ini dikarenakan istri saya sedang berada dalam keadaan kondisi yang kurang sehat. Tapi puji Tuhan, sekarang dia sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara perhatikan ayat ini sangat penting sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Petrus khususnya, dan juga kepada kita semua orang-orang percaya sebagai murid Kristus. Tuhan berkata kepada kamu, kepada saudara dan saya, diberikan kunci kerajaan surga. Kunci apa? Kunci untuk membuka dan menutup. Dan terus dikatakan apa yang kamu ikat di dunia ini, apapun juga yang kamu ikat di dunia ini, dikatakan akan terikat di alam roh sana, di surga sana. Dan kemudian apa yang kau lepaskan di dunia ini, itu juga akan terlepas juga di alam roh sana, di surga sana. Jadi dengan kata lain, ada otoritas rohani yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan untuk binding and loosing, untuk mengikat dan melepaskan. Nah, konsep mengikat dan melepaskan ini sebenarnya ada dalam tradisi orang Yahudi yang mereka mengambil arti seperti ini. Forbid and permit. Jadi artinya melarang dan mengizinkan. Jadi apa yang kamu ikat, artinya kita melarang untuk tidak terjadi, atau melarang untuk
ini tidak boleh dilakukan, maka itu juga akan terjadi. Kalau kita mempersilahkan, maka itu juga akan terjadi. Nah, perkataan ini atau ayat ini kembali Tuhan Yesus ulangi di dalam Matius pasal 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalimatnya sama, intinya sama, isinya sama. Dan di ayat 19 Tuhan Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga dengan sepakat, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi ini ada relation dengan ayat ke-18. Apa yang kamu ikat di bumi, apa yang kamu doakan, sepakat, apa yang kamu lepaskan, itu juga akan terjadi di surga sana. Bapamu yang di surga juga akan mengabulkan apa yang engkau doakan. Kemudian di ayat 20 Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, berbicara tentang binding and loosing atau mengikat dan melepaskan, itu adalah bicara tentang otoritas rohani yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya untuk kita dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan setan, sesuatu yang merusak dalam kehidupan kita atau kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, dan terus memporak-porandakan seluruh rencana kita atau damai sejahtera yang kita miliki, itu jangan biarkan. Tetapi forbid, larang, ikat itu, patahkan dengan kata lain, hancurkan. Ya, artinya kita mengikat, kita melarang untuk tidak terjadi. Kita tahu Bapa di surga tidak pernah memberikan yang tidak baik. Segala sesuatu yang buruk datangnya itu dari si iblis, dari setan. Bisa saja iblis, contoh yang paling gampang itu pada waktu kisah tentang Ayub, ya. Bagaimana iblis mendatangkan kerugian atas Ayub, mendatangkan sakit penyakit atas Ayub, mendatangkan banyak sekali malapetaka di dalam kehidupan Ayub. Itu adalah karya atau kerjaannya daripada si iblis. Nah, Tuhan berkata, kepada kamu diberikan kunci untuk membuka kerajaan surga. Jadi apa yang kamu ikat di bumi ini, itu akan terikat di alam roh. Apa yang kamu larang di sini, itu akan dilarang juga di alam roh sana. Pekerjaan setan bisa dilarang, bisa diikat, dengan kata lain tidak kita izinkan untuk bekerja. Kalau saudara melihat ada roh maut, mungkin sedang mendatangi wabah satu desa di mana saudara tinggal, atau satu tempat di mana saudara tinggal, saudara bisa mengikat, bisa melarang untuk tidak meluas, untuk stop sampai di situ saja. Dengan kata lain, kita memiliki otoritas untuk melarang. Dan kita memiliki otoritas juga untuk melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan berkat, melepaskan damai sejahtera, melepaskan sukacita dari Roh Kudus, melepaskan kata-kata berkat. Apa yang kita ucapkan, itu juga akan terjadi. Kalau saudara mendoakan anak-anak saudara, saudara pakai binding and loosing. Saudara tumpangkan anak-anak saudara dan berkata, aku lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Sebagai orang tua, saudara punya otoritas atas anak-anak saudara. Doa saudara itu sangat powerful sekali, khususnya terhadap anak-anak saudara. Karena itu doakan selalu anak-anak saudara, tumpang tangan. Dan terus kalau perlu ya saudara tumpang tangan. Dan terus doakan. Dan saudara, apa yang saudara ingin terjadi atas kehidupan anak-anakmu. Saudara ingin anak-anak saudara sukses, aku lepaskan sukses di dalam kehidupan anak-anakku supaya terjadi dalam hidupnya. Aku lepaskan hikmat, pengertian, kecerdasan atas keluarga anak-anakku. Atas mungkin kalau saudara sudah punya cucu, ya doakan juga cucu-cucu saudara. Apa yang saudara ingin lihat atas kehidupan saudara, saudara bisa mempergunakan otoritas ini, binding and loosing, ikat dan lepaskan. Begitu juga tentang kesehatan. Pada waktu kita
situasi COVID seperti ini. Wah, saudara mendengar di tetangga saudara, waduh sudah ada yang kena COVID, sudah masuk RT saudara, RW saudara, saudara bisa mempergunakan otoritas rohani. Aku larang di dalam nama Tuhan Yesus untuk berhenti sampai di sini saja. Jangan meluas lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Karena itu pergunakanlah otoritas yang Tuhan berikan. Aktifasikan apa yang Tuhan sudah berikan. Karena itu Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Jadi jangan disia-siakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara bisa pakai doa dalam doa-doa saudara untuk berdoa, mendoakan pekerjaan saudara, untuk masa depan saudara, masa depan anak-anak saudara, masa depan cucu saudara. Saudara bisa pakai doa binding and loosing. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk mengaktifasikan otoritas rohani yang Tuhan berikan dalam hidup kami, khususnya dalam mempraktekkan binding and loosing. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Hari ini Tuhan, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, kami menolak Tuhan, dan kami mengikat Tuhan segala intimidasi di dalam kehidupan kami. Pada saat kami bekerja, mungkin ada atasan kami yang selalu mengintimidasi, ataupun teman-teman kami, ataupun situasi lingkungan, kami ikat, kami larang untuk tidak masuk dalam pikiran kami, dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan Tuhan damai sejahtera Tuhan turun atas hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang hari selanjutnya Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus turun atas hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami berdoa Tuhan, perlindungan darah Yesus Kristus ada atas setiap kami. Pada saat kami harus beraktivitas di luar, biarlah selalu ada perlindungan darah Yesus Kristus yang menjaga dan melindungi perjalanan kami selama kami ada di luar sampai kami masuk ke dalam rumah tanpa ada hal-hal yang membahayakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.